Dan jika peserta berkenan untuk on-cam, akan lebih baik. Kemudian yang kedua, peserta dilarang menggunakan fitur chat secara pribadi yang dapat mengganggu peserta lain. Peserta diharapkan menghubungi panitia apabila ada gangguan dari peserta lain. Oke. Kemudian yang ketiga, peserta yang ketahuan mengganggu peserta lain sesuai ketentuan di atas akan dikeluarkan dari room. Kemudian yang keempat, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat diketik pada kolom chat yang tersedia dan sebutkan nama pembicara yang ingin ditanyakan. Kemudian pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab dimulai. Kemudian yang kelima, peserta yang ingin menanyakan lebih lanjut di luar Q&A session bisa bertanya via WhatsApp grup yang sudah disediakan. Kan teman-teman udah join kan, teman-teman bisa tanya di situ, silakan. Kemudian yang keenam, peserta wajib mengisi form evaluasi untuk mendapatkan e-certificate. Jadi jangan sekali lagi diingatkan, webinar ini sertifikatnya adalah sebuah bonus ya teman-teman. Kemudian aku mengingatkan lagi, kayak tadi ada beberapa kayak mungkin nggak sengaja kayak nyoret-nyoret PPT-nya, tolong diperhatikan ya, karena cukup mengganggu, jadi harapannya bisa lebih didetailkan dan juga diperhatikan lagi. Terima kasih semuanya. Kemudian di sini kita punya dua speakers yang cakep dan juga cantik banget. Kita langsung lanjut ke speakers yang pertama, yaitu ada Kak Persona Gemilang. Kalian bisa panggil ini Kak Gemilang. Beliau adalah lokal komite presiden ISEC in Unsud tahun 2017 sampai 2018. Nah, Kak Gemilang ini juga sebagai founder saya Chandra di Muka Education dan juga postgraduate medical student di UGM. Dan juga Kak Gemilang ini tuh udah sering banget ngisi kayak virtual webinar atau seminar lainnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat di media sosial apa itu ada mukanya Kak Gemilang gitu, kalian langsung aja join banget, soalnya materinya yang disampaikan itu pasti ngena banget dan juga bagus banget. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, oke? Kemudian kita lanjut ke speakers kita yang kedua. Ini ada Kak Winda Niela Ontoni. Ini adalah sebagai exchange participant of ISEC in Poland, yaitu dari Faculty of Language and Art student dari UKSW. Jadi kalau nanti kalian di UKSW, ini lagi corona ya, kalau ntar nanti udah masuk nih, kalian ketemu Kak Winda, terus lihat di jalan, kalian jangan ragu-ragu buat nyapa, soalnya Kak Winda tuh orangnya ramah banget, kalian bisa nanti lihat waktu dia sesi. Oh, sorry. Oke, sorry guys, my dog. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke sesi yang pertama, yaitu sesi dari Kak Gemilang. Silakan Kak Gemilang bisa say hi dan membawakan sesinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, cek suaraku udah kedengeran belum ya? Kedengeran Kak? Oke, jadi suaraku di unmute. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat Epic karena sudah diperkenalkan dengan sedemikian rupa ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. Selamat sore teman-teman semua. Saya lihat di sini partisipannya lumayan banyak ya, 371. Sebelumnya saya pernah ikut sesi, itu yang bawain Jovialda Lopez, kalau teman-teman tahu, itu nggak nyampe 300, kok saya bisa sampai 300 ya. By the way, terima kasih ya sudah datang untuk ke sesi hari ini, dan juga terutama untuk teman-teman panitia dari BKHI, terima kasih for having me. Jadi, aku izin dulu share screen. Oh iya, masih disable juga, mohon maaf. Sebentar ya, teman-teman. Udah Kak, coba. Sip. Aku izin share. Iya, makasih. Udah kelihatan belum? Sudah ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk BKHI, UKSW karena sudah mengundang saya di sini. Dan hari ini saya dibebankan dengan teori yang cukup menarik menurut saya, Leadership X Critical Thinking. Jadi untuk ekspektasi teman-teman aja nih, nanti teorinya bakal, presensinya nih
presentasinya akan lebih mengarah ke arah teori gitu ya. Jadi saya minta banget jangan ngantuk. Jadi kalau ada minum ya minum aja. Dan ya sebelum kita masuk ke dalam sesi, saya mau kenalan dulu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Epic tadi, nama saya Persona Gemilang, teman-teman bisa panggil Gilang or Gemilang. Saya itu ex-presiden, jadi mantan presiden atau ketua dari sebuah organisasi namanya ISEC di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. For you, kalau misalkan yang nggak tahu Unsur itu di mana, tahun 2017, tahun 2018. Karena saya lulus tuh tahun 2019 gitu. Dan saat ini saya ya masih berusaha sendiri dan teman-teman saya sama tim itu membangun sebuah komunitas saya Chandra di Muka yang punya orientasi ke pendidikan. Dan melalui dua afiliasi ini ya bisa dibilang gitu, teman-teman dari BKHI mengundang saya untuk menyampaikan sesi ini. Tapi untuk catatan teman-teman semua, di sini saya tidak berusaha untuk mengajarkan atau menasihati gitu ya. Di sini saya berusaha untuk berdiskusi, membagi apa yang saya tahu gitu kepada teman-teman semua. Dan ya nanti semoga aja bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ya. Oke, so let's start it. Loh, kok mati? Sebentar. Masih share screen nggak ya? Kok disable lagi ya? Sorry ya teman-teman ini. Udah Kak, coba. Oke. Oke. Ya, saya mulai aja dari slide yang pertama. Let's get into deep about leadership gitu ya, the root of leadership. Oke. Saya minta juga teman-teman buat proaktif ya kalau misalkan saya bertanya ya. Oke, ini langsung bertanya nih pada teman-teman semua. What do you see? Apa yang teman-teman lihat dari gambar-gambar ini semua? Mungkin ada satu orang yang mau berpendapat. Bisa typing di kolom komentar ya teman-teman. Di chat maksudnya. Ya. Oh ya, di typing di komentar. Oke. Oke, demo, ketidakadilan Kak, poverty, masalah-masalah yang terjadi di dunia Kak. Oke, thank you for your opinion ya. Ya, benar banget. Di sini kita bisa lihat, ini tabel chatnya kelihatan nggak ya? Apa PPT-nya aja kelihatan? Sorry. PPT-nya aja. PPT-nya aja, oke. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat di kiri ini ada masalah ya green environment karena saat ini eksploitasi dunia itu berlebihan gitu, tidak ingat lagi dan lingkungan. Ada ini potret gambar anak-anak Indonesia yang ya di atas itu yang poverty, yang sebelah kanan itu ada sampah, ada juga education, dan yang paling bawah ini selain Indonesia di dunia juga kayak Amerika Serikat aja tuh masih facing problem gitu ya, which is about like itu lebih kayak sebenarnya mendasar banget mengenai ras gitu. Jadi masih banyak gitu masalah-masalah di dunia ini, dan menurut aku sendiri ya semua ini adalah sebuah panggilan gitu untuk kita melakukan aksi gitu. Tapi bagi aku personal gitu, aksi ini hanya bisa dilakukan apabila kita punya yang namanya leadership atau kepemimpinan gitu. Karena kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita nggak punya kepemimpinan gitu, kita nggak akan bisa gitu berusaha untuk memberikan solusi bagi dengan diri kita sendiri gitu, seperti itu. Oke, tapi sebelum itu aku pengen tanya lagi sama teman-teman nih. Menurut teman-teman tuh leadership itu apa sih dan kenapa gitu kita perlu namanya kepemimpinan? Boleh dicat lagi? Yuk. Hopeless, ada yang jawab baru baca, sorry ya. Anak-anak demo. Ayo mungkin ada yang mau berpendapat. Iya, penggerak perubahan. Oke. Apa ada lagi yang mau berpendapat untuk mencapai visi? Benar banget. Oke. Kalian udah banyak tahu ya mengenai kepemimpinan ya. Tapi aku di sini hanya ingin mengingatkan aja gitu mungkin. Yang pertama-tama aku pengen ngasih tahu mengenai apa sih itu kepemimpinan gitu. What is leadership? Dan aku udah mencatat beberapa opini gitu dari orang-orang yang menurut aku cukup
relevan untuk menjawab pertanyaan ini karena memang pengertian leadership itu sendiri banyak gitu. Kayak ada dari Merriam-Webster, ini aku ambil dari jurnal, bahwa leadership itu adalah orang yang memimpin gitu. Itu lebih ke arah posisi gitu. Ada juga Jones and Moser sama Robbins and Timothy bilang bahwa leader itu adalah orang yang punya pengaruh dan bisa mengajak orang lain untuk mencapai visi itu. Nah, ada satu lagi calon peneliti namanya Persona Gemilang. Persona Gemilang itu bilang bahwa leadership adalah olah pikiran dan olah intuisi. Jadi pikiran sama hati gitu ya, yang berujung pada tindakan yang benar atau kebajikan. Karena bagi aku sendiri gitu, pemimpin itu bukan cuma bisa ngajakin doang, karena kalau misalkan ngajakin doang ya pemimpinnya bisa jadi ngajakin yang hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, kepemimpinan itu konotasinya positif, jadi harus menghasilkan sesuatu yang bajik atau positif juga gitu. Dan setelah kita tahu apa sih pemimpin itu gitu, apa sih pemimpinan, dan selanjutnya adalah kenapa gitu kita perlu yang namanya kepemimpinan gitu. Nah, aku udah merangkum 3 hal besar. Yang pertama itu mengenai sejarahnya gitu. Sejarahnya orang-orang atau manusia hidup di bumi ini gitu. Karena apabila kita menoleh ke belakang lagi gitu, bahwa dari sejak hunting atau perang gitu memang selalu ada pemimpin gitu. Dan waktu itu muncullah beberapa teori yang awalnya menjadi dasar pengertian dari kepemimpinan sendiri. Ada Great Man Theory sama Trait Theory gitu. Nah, teori ini muncul karena waktu itu mereka sadar bahwa pemimpin itu dilahirkan, leader is born waktu itu. Dan makanya masih banyak banget zaman-zaman kerajaan gitu-gitu. Jadi pemimpin itu diturunkan dari silsilah keluarga. Dan kalau di trait teori itu ya mereka pemimpin itu punya sifat tertentu gitu, dan orang lain yang biasa-biasa aja nggak mungkin bisa punya trait ini gitu. Tapi sepanjang perjalanannya peradaban, perubahan, ada shifting paradigma dan lain sebagainya, dari monarki into demokrasi sampai saat ini gitu, termasuk Indonesia adalah negara demokrasi terbesar, salah satu terbesar di dunia, maka kepemimpinan shifting pengertiannya juga gitu, dari pemimpin itu adalah terlahir gitu, menjadi pemimpin itu sebenarnya made by process gitu. Leader is made, not born gitu. Jadi pengertian inilah yang sampai saat ini dipercaya, dan aku pun percaya gitu, bahwa pemimpin itu sebenarnya dibentuk gitu dari sebuah proses yang tidak sedikit gitu, panjang gitu. Karena kalau misalkan kita bilang itu tuh diturunkan gitu, banyak banget pemimpin yang nanti salah kaprah gitu kan. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman di sini semua bisa jadi pemimpin, karena aku juga percaya bahwa pemimpin itu dibuat. Dan yang kedua, melalui filosofi atau pengertian gitu. Nah, filosofi ini more into religion. Misalkan aku contohin kayak agama Islam gitu, bilang bahwa manusia itu diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin atas bumi ini gitu, dan seisinya gitu. Karena memang kita dikasih akal, pikiran gitu-gitu. Dan selain religion, condition, culture, dan semua-muanya ini, itu lebih ke arah kita sendiri. Bahwa kita harus punya olah pikir di mana kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Itu adalah hal yang terpenting ya teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya mindset ini gitu, otomatis teman-teman tidak akan baik dirinya gitu, nggak bisa manage diri sendiri gitu. Dan akhirnya setelah teman-teman punya mindset filosofi bahwa gue udah bisa nih mimpin diri gue sendiri gitu, muncullah pengertian ketiga, itu social needs gitu. Kenapa kita butuh pemimpin? Karena memang secara berlanjutnya kehidupan di dunia ini, memang hidup kita kan komunal gitu ya, berkomunitas gitu. Hewan aja itu punya pemimpin gitu, kayak misalkan alpha wolf, kalau teman-teman pernah dengar gitu, itu pemimpinnya dari kaum serigala gitu. Manusia juga butuh pemimpin gitu. Apalagi munculnya paham-paham seperti sosialisme, kapitalisme, mau kanan atau kiri gitu, tetap aja butuh namanya pemimpin gitu untuk membuat dunia ini lebih baik misalkan gitu. Jadi setelah kita tahu pemimpin untuk diri kita sendiri, makanya kita paham bahwa pemimpin kita juga bisa jadi pemimpin untuk orang yang banyak gitu. Dan yang terakhir, bagaimana gitu? Bagaimana caranya kita bisa jadi pemimpin? Nah, kalau aku sendiri menyimpulkan, menghipotesis ya sebenarnya ya. Aku membuat teori namanya leadership league. Jadi leadership league ini kayak negara gitu. Leader itu kayak negara menurut aku. Negara kan harus punya wilayah, pemerintahan, dan rakyat gitu. Nah sama, pemimpin juga. Kalau orang yang mau disebut pemimpin mereka itu pasti punya area. Area itu wilayah yang mereka interest of. Jadi jangan sampai
wilayah ini kalian lewatin gitu, nggak sesuai dengan konteks kalian gitu. Kalian jadi pemimpin di ekonomi, tapi bisa-bisanya ngomongin tentang misalkan hal yang tidak terkait di luar dari ekonomi misalkan gitu. Misalkan kesehatan misalkan gitu. Jangan gitu. Sesuaikan dengan konteks kalian sebagai pemimpin. Dan yang kedua, harus punya sistem bagaimana caranya teman-teman bisa memimpin memimpin sebuah wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah followers gitu. Followers itu ya rakyat tadi, orang-orang yang mengikuti teman-teman. Dan menurut aku, poin penting dari leader adalah followers ini gitu. Karena bagi aku sendiri, a good leader adalah orang-orang yang tahu yang pertama dirinya sendiri tadi, dan yang kedua tahu siapa yang mereka pimpin gitu loh. Karena kepemimpinan bagi aku sendiri juga is all about being a human. Jadi ketika jadi pemimpin, teman-teman tuh jadi manusia seutuhnya, nggak bisa egois, harus turunin kemauan sendiri, harus dengerin teman-teman yang lain, active listening, dan lain sebagainya gitu. Dan strive for humanity gitu. Karena kalian memimpin sebuah komunitas gitu, komunitas yang terdiri dari manusia-manusia. Itu adalah pengertian dari leadership gitu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke leadership needs a critical thinking gitu. Kenapa? Karena menurut aku sendiri kayak leadership itu nggak bisa gitu kalau nggak ada critical thinking. Orang nggak bisa jadi pemimpin kalau mereka nggak sadar gitu, nggak punya daya kritis dalam pemikiran mereka. Nah, ini aku kasih tahu cycle. Ini cycle-nya aku ambil dari konsepnya Paulo Freire. Kalau teman-teman tahu, Paulo Freire itu punya konsep mengenai praksis atau turning idea into action. Dan ini aku sedikit modifikasi aja gitu. Jadi kalau Paulo Freire itu bilang tindakan pikiran itu adalah the main of knowledge gitu. Jadi poin penting dari sebuah pengetahuan gitu. Nah, tindakan pikiran ini kalau menurut aku sendiri bisa muncul ketika adanya reasoning. Reasoning itu adalah individual utilization of universal principles. Kayak misalkan teman-teman tahu matematika itu apa? Adalah ilmu mengajari hitung-hitungan misalkan gitu. Tapi teman-teman internalisasi untuk diri teman-teman sendiri. Matematika di hidup gue perlu banget untuk apa gitu, beli makanan di pasar misalkan gitu. Nah, itulah reasoning gitu, alasan gitu ya. Nah, reasoning ini bisa muncul ketika teman-teman ada yang namanya critical thinking. Di situ ada poin-poin kayak poin-poin ini yang teman-teman harus harus punya gitu ketika teman-teman pengen punya mindset atau punya cara berpikir yang kritis gitu. Pertama, relative truth verification by challenge perception and find fact. Jadi teman-teman jangan cuma percaya fakta-fakta yang diturunkan atau aku sebutnya itu embodiment of authority gitu, atau inherited perception atau inherited argument gitu. Jadi jangan cuma percaya itu doang, coba verifikasi gitu. Walaupun memang kebenaran itu relatif gitu ya, makanya ketulis itu relative truth gitu. Nah, setelah teman-teman punya keberanian untuk memverifikasi tersebut benar atau hal tersebut benar atau enggak gitu, teman-teman temuin the why and the what dari setiap proposisi atau kalimat yang utuh gitu, yang punya meaning gitu. Benar nggak ini terjadi gitu. Terus sharpen your perception, all sense gitu, sensitif terhadap diri kalian sendiri, terhadap lingkungan kalian juga. Jadi jangan cuma bisa mikir doang tapi nggak bisa nge-sense gitu. Itu juga bahaya banget karena kalau misalkan itu terjadi, kalian akan bisa yang namanya logical distortion gitu. Jadi ketidakmampuan untuk menemukan sebuah fakta dari argumen gitu. Jangan sampai ada logical distortion gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah contextual and relevancy gitu. Jadi critical thinking jangan sampai keluar dari konteks gitu. Gak bisa kalau nggak relevan. Hati-hati juga tuh teman-teman gitu ya. Jadi banyak banget orang yang kritis tapi keluar konteks itu juga bahaya banget gitu. Jadinya nanti bisa gila kalau aku bilang gitu ya. Nah, maka dari itu critical thinking ini akan membuat teman-teman accept or reject gitu. Menerima atau nolak sebuah kepercayaan atas dasar evaluasi argumen gitu. Berdasarkan premis dan kesimpulan. Premis itu ya sebabnya, kesimpulan itu akibatnya gitu. Nah, jika cycle ini bisa terlanjut di dalam diri teman-teman gitu, cara berpikirnya teman-teman seperti ini gitu. Plus ada tindakannya juga, pengalaman dapat, teori dapat, maka akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang aku bilang tadi gitu. Karena pengetahuan itu harus berdasarkan self evidence yang logik yang pertama dan mengikutkan all the senses gitu. Jadi harus logik dan memang harus ada faktanya. Dibuktikan oleh jurnal, research atau whatever gitu.
Dan ketika teman-teman punya pengetahuan, maka setelah itu teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya. Atau karya ini bisa jadi leadership atau kepemimpinan sendiri. Entah karyanya buat teman-teman sendiri ataupun buat orang banyak gitu. Nah, kesemuanya ini memang akhirnya aku bilang tadi gitu, bahwa kita perlu namanya critical mind supaya teman-teman bisa menciptakan diri teman-teman sendiri as a leader gitu, dan menciptakan diri teman-teman sendiri yang teman-teman mau gitu, nggak ngikut-ngikutin orang lain segala macem dan sebagainya gitu ya. Nah, other than this gitu, selain punya critical thinking cycles ini, teman-teman harus juga paham gitu, untuk mendapatkan sebuah mindset critical thinking, apa syaratnya, Kak? Syaratnya adalah teman-teman harus teredukasi. Karena bagi aku sendiri, education produce critical thinker. Itu harus teman-teman pahami. Menurut teman-teman bisa kuliah. Kenapa sih harus kuliah sampai tahap ini gitu, atau sekolah gitu? Ada yang mau jawab gak? Menarik nih, aku pengen tahu aja sih. Oke, 5 menit lagi. I'm so sorry. Oke, kita lanjut aja lah ya. Nah, kenapa pendidikan itu bisa memproduce critical thinker gitu? Ini jawabannya. Karena menurut aku, orang yang terdidik itu punya sense of consciousness gitu. Jadi dia sadar gitu. Sebenarnya edukasi itu simple untuk menyadarkan siapa aku, posisi aku di mana, apa yang bisa aku lakukan, apa sih gunanya aku belajar ini, apa sih gunanya aku bekerja sebagai ini gitu-gitu loh. Jadi logic human. Jadi teman-teman yang teredukasi sampai tahap ini, teman-teman punya tanggung jawab untuk merubah, karena dari sadar manusia itu bisa merubah sesuatu gitu. Awalnya sadar dulu. Kalau di sini aku kasih siklus juga, ada yang phase 1 awareness racing, dengan cara teman-teman expose diri teman-teman ke diversity, nanti akan juga relate sama pengalamannya Winda setelah ini. Dan harus ada critical incident di mana teman-teman itu dihadapkan dengan keputusan-keputusan, dan akhirnya teman-teman melakukan self refleksi, belajar lagi, pendalaman lagi, oh iya benar ya gitu. Dan setelah itu akan moving to critical consciousness. Nah, singkat aja, ini aku mau nyeritain sedikit pengalaman aku di dalam critical thinking gitu-gitu. Dan pertama-tama aku banyak nanya gitu terhadap diri aku sendiri gitu. Apa sih yang udah aku lakuin? Dan 2 pertanyaan besar dalam hidup aku adalah bahagia itu di mana, dan sebenarnya siapa sih yang ngejalanin diri aku sendiri? Hidup aku sendiri maksudnya gitu. Karena sometimes kita ngejalanin kehendak orang tua atau kehendak orang lain, kehendak sosial dan sebagainya gitu. Dan waktu itu aku menemukan arti bahwa hidup itu buat aku gitu. Dan ketika aku punya arti ini, aku bisa mendapatkan beberapa hal, personal achievement, lead myself, dan thinking of ideal life for me gitu, untuk gue gitu. Tapi sampai saat itu gue nggak dapat hal yang besar gitu loh. Jadi aku sempat jadi mapres dan sebagainya, tapi aku nggak bahagia gitu. Kenapa ya? Apa yang kurang gitu? Not enough menurut aku gitu. Dan ketika aku not enough itu, aku mencoba lagi opportunity. Dan ini penting juga teman-teman, supaya teman-teman selalu berani untuk mengambil opportunity apapun ya, kesempatan apapun gitu. Ketika ada opportunity itu, aku ngajar waktu itu, ngajar anak SD bahasa Inggris. Dan sesimpel kayak mereka bisa ngulangin apa yang aku ajarkan itu bahagia banget. Bahagia nggak cuma sehari, sampai saat ini. Jujur aja, dan waktu itu adalah titik balik aku di mana akhirnya aku mendapatkan sebuah arti bahwa hidupku harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena bagi aku sendiri, kebahagiaan itu lies-nya di situ gitu, terletaknya di situ. Dan ketika aku punya pemikiran ini, aku bisa menghasilkan positive impact dan juga bisa menyuarakan atau membuat komunitasku sendiri yang aku sudah bilang tadi. Nah, terakhir aku mau ngasih tahu kayak sense of leadership. Setelah teman-teman punya critical mind, tahu diri sendiri, tahu sosial teman-teman gitu, lingkungan teman-teman, your surroundings, akhirnya teman-teman bisa menciptakan sense of leadership. Nah, ini aku kasih sedikit teori mengenai teori Maslow gitu, bahwa Maslow ini mengkategorikan kebutuhan manusia berdasarkan 5 tingkat. Nah, 4 tingkat yang paling bawah dari physiological sampai esteem itu tuh mindset yang untuk memenuhi diri sendiri gitu. Ketika teman-teman memenuhi ini, akan decrease motivation, karena misalkan ya lapar gitu, terus teman-teman makan jadi kenyang kan, nggak akan minta makanan lagi gitu, makanya decrease motivation. Dan ini harus teman-teman penuhi supaya bisa memimpin diri teman-teman sendiri gitu.
Nah, setelah teman-teman memenuhi 4 hal ini yang di bawah, baru akan bisa naik ke tingkat yang paling atas, self-actualization. Nah, di mana tingkat ini akan beda gitu. Increase motivasi yang aku temukan gitu. Bahwa ketika bermanfaat bagi orang lain, mengaktualisasi diri sendiri gitu, itu tuh nggak bisa stop. Pengen terus, jadi pemimpin pengen terus akhirnya gitu. Dan ketika teman-teman bisa punya self-aktualisasi dan memenuhi 4 kebutuhan yang dasar, akhirnya teman-teman bisa memimpin orang lain dan bisa menjadi highly effective leader. Nah, yang terakhir ini aku cuma ngasih teori aja yang dikasih sama Robbins and Timothy bahwa pemimpin-pemimpin yang efektif itu yang mempunyai sifat-sifat ini, stabilitas emosi, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kehati-hatian. Dan ketika teman-teman pengen memimpin secara efektif, ini harus teman-teman pahami bahwa harus teman-teman menjadi leader yang harus punya pengaruh ideal, motivasi inspirasional, intelektual artinya pintar, bisa diandalkan, ramah, jangan sampai lupa. Nah, kalau udah mulai dibayar, mulai agak kurang pemimpinannya, manajemen yang pengecualian kayak membiarkan orang-orang mengambil apa ya, manajemennya cuma dikit doang gitu, involve gitu yang di atas, dan apalagi license fire-nya di mana teman-teman membiarkan semuanya itu diputuskan oleh followersnya teman-teman gitu, itu jangan sampai. Dan yang terakhir, belum yang terakhir sih sebenarnya, ini aku mau ngasih beberapa contoh leader yang menurut aku critics gitu ya, punya critical thinking. Ada Mahatma Gandhi, dia apa ya, melawan peperangan dengan puasa gitu sampai akhirnya dia mau mati, akhirnya baru peperangan itu berhenti. Dia bilang an eye for an eye will make the whole world blind. Itu kalimat ini pernah dibikin lagu sama Rich Brian kalau seingat aku ya. Ternyata ini dari Mahatma Gandhi. Karena kalau apa ya, perang dilawan dengan perang ya nggak akan selesai gitu ya. Kejahatan dilawan dengan kebaikan, dia bilang. Ada Martin Luther King Jr., ada Insinyur Soekarno, presiden kita, ada Barack Obama yang baru-baru ini, Greta Thunberg. Jadi pemimpin nggak harus tua. Anak kecil seperti Greta aja bisa memimpin sebuah komunitas, bisa bilang di depan United Nations bahwa kalian itu orang-orang yang peduli ekonomi aja gitu, nggak pernah memikirkan lingkungan gitu, eksploitasi gitu. Kapan lingkungan yang dipikirkan gitu? Keren banget. Anak ini keren banget menurut aku. Oke, dan yang terakhir aku kayak pengen minta pendapat aja sih sebenarnya. Let's try our critical mind gitu. Let's hear your voice gitu. Pertama, baru-baru ini kita dengar kayak giring untuk presiden. Bagaimana teman-teman mengkritisi ini gitu. Aku nggak bilang ini kita ngata-ngatain ya, tapi mungkin aku pengen melatih aja sih kayak bagaimana menurut teman-teman gitu, cara berpikir teman-teman gitu. Atau konsep belajar dari rumah, atau ini si Lutfi baru-baru ini tidak membolehkan kata anjay. Itu contoh doang ya, takut dipidana saya. Mungkin teman-teman ada pendapat, nanti silakan ditulis. Nanti aku mau baca juga, karena bisa jadi input aku. Wah, ada yang menulis langsung nih. Ya, udah habis. Oke. And then yang terakhir, aku dapat quotes bahwa the power of an answer lies on the power of its question. Jadi terima kasih teman-teman atas listening section-nya. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di ruang pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, thank you banget buat Kak Gemilang. Dan balik lagi sama aku. Minta tepuk tangan virtualnya buat Kak Gemilang. Karena tadi udah ngisi materinya yang bagus banget. Insightful banget dan keren banget, parah. Jadi di sini tadi kan Kak Gemilang udah ngasih materi buat kita semua. Semoga di materi ini yang bagus banget ini bisa diaplikasiin ke diri teman-teman masing-masing ke depannya. Terus kita nggak usah lama-lama lagi nih, karena acara selanjutnya itu yaitu mini talk show. So, buat kalian semua yang udah mulai bosen atau mulai ngantuk-ngantuk, bisa banget sambil nyemil-nyemil gitu, biar fresh lagi. Oke, tadi kita udah dengerin materinya Kak Gemilang tentang leadership nih. Terus juga denger-denger Kak Gemilang ini punya komunitas Saya Chandra di Muka. Boleh banget nggak sih Kak kalau aku mulai nanya-nanya ke Kak Gemilang buat lebih tahu dalam lagi? Oke, Saya Chandra di Muka ini
udah dibangun dari sejak 2017, jadi udah lumayan 3 tahun lah kurang lebih. Memang orientasi awalnya itu adalah pendidikan, tapi waktu itu pendidikan non formal, dan alasannya kenapa aku bikin ini simple sih, karena waktu 2017 dan mungkin sampai saat ini banyak berita-berita yang membuat aku tuh kayak berpikir bahwa ini tuh itu dari pendidikan. Wes jawab, tapi aku belum kok. Sesimpel itu gitu ya. Dan akhirnya aku memberanikan diri, dan kenapa juga pendidikan, karena waktu itu aku masih mahasiswa, jadi hal yang paling bisa aku kasih ke sekitarku gitu adalah pendidikan ini gitu. Dan waktu itu ya kita mengajarkan kayak pluralism, segala macam, diversity, and also untuk saat ini aku sedang berusaha sama teman-teman yang lain mencoba untuk mengembangkan kurikulum untuk pengajaran gitu yang berbasis pendidikan kesadaran gitu. Jadi seperti itulah kira-kira pengalamannya dan alasannya kenapa akhirnya aku bikin komunitas. Oke. Berhubungan sama ini nih Kak, berhubungan sama materi tadi nih, aku mau nanya lagi. Caranya Kak Gemilang buat ngedevelop critical thinking secara daily life itu kayak gimana sih Kak? Buat sebagai acuan kita semua juga. Oke, pertama-tama untuk daily life ya. Mungkin aku ngasih tahu kebiasaan aku aja kali ya. Aku matiin lampu, denger lagu, enggak juga sih. Lebay banget ya. Jadi aku banyak baca. Aku nggak bilang banyak baca karena aku masih kurang literasi juga sebenarnya. Tapi yang paling penting itu adalah baca menurut aku. Ketika kita baca apapun, buku, jurnal, atau lain sebagainya gitu. Dan saat ini juga aku sedang menjalani pendidikan lagi, S2, gitu. Dan memang mengharuskan aku untuk banyak baca jurnal, riset, dan sebagainya. Dan akhirnya critical thinking itu bisa muncul juga gitu. Dan selain itu, ya tadi, pertama-tama teman-teman harus exposure sama diversity. Dan bagaimana mengexposure diversity itu ya baca, dengar berita gitu, ketemu sama teman-teman yang lain gitu-gitu. Terus juga ikut komunitas atau organisasi kayak ini organisasi yang di kampus lah intinya seperti itu, yang akhirnya teman-teman bisa bertemu dengan banyak orang yang punya pemikiran yang berbeda. Karena critical thinking itu sesimpel kayak teman-teman nggak bisa megang teman-teman misalkan punya prinsip nih, prinsip teman-teman nggak mau diganggu sama orang lain gitu misalkan, itu jangan sampai kayak gitu. Kita harus mencoba untuk mencari oposisi, lawan dari pemikiran kita, atau pemikiran yang mungkin kita nggak setuju gitu, kita coba cari hal yang positifnya misalkan gitu. Dan akhirnya kita bisa melatih diri kita untuk mencari jalan tengah gitu. Dan itu tadi, reasoning tadi akhirnya bisa timbul dari situ gitu. Jadi saran aku sih baca, take your opportunity, banyak ngobrol sama orang-orang lain gitu. Jadi jangan sampai diem aja di rumah. Gitu sih, kurang lebih. Sorry, suaranya masih di mute. Ya. Oke, thank you Kak Gemilang. Terakhir nih Kak, satu kalimat motivasi dari Kak Gemilang buat kita semua biar kita ke-trigger jadi great leader nih. Oke. Aku nggak tahu definisi great leader itu seperti apa, karena great leader itu adalah ketika dia tuh memimpin sesuai konteks gitu ya. Kayak tadi aku contohin kayak Barack Obama itu kenapa dia jadi akhirnya hebat, salah satu pemimpin yang hebat di dunia gitu, karena memang sesuai dengan konteks negaranya yang dia pimpin gitu. Jadi tapi selain itu, kalau aku sendiri kalau ditanya quote sebenarnya banyak ya, tapi salah satu yang aku pegang sampai sekarang ini quotes dari aku sendiri, bahwa tidak ada kata cepat atau terlalu banyak untuk membantu orang lain. Itu yang membuat aku kayak nge-shape aku sampai sekarang sih. Gitu. Oke, thank you banget Kak Gemilang buat sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih juga. Tadi kan kita udah dapat experience dari Kak Gemilang yang lokal komite. Sekarang kita bakal pindah nih ke Kak Winda. Kita bakalan pindah buat tanya-tanya Kak Winda ini tentang jadi EP return di Poland. Jadi kita langsung aja tanya-tanya buat ke Kak Winda.
Halo Kak Winda. Halo. Halo. Aku mau nanya-nanya nih sama Kak Winda, biar kita semua di sini juga makin paham apa aja sih yang ada di Poland sana dan apa yang kakak rasain. Mau nanya nih Kak, yang bikin Boleh. Kak Winda berani buat terjun langsung jadi volunteer di benua Eropa, itu apa sih Kak? Jadi untuk berani ke Poland itu sebenarnya memakan waktu 2 tahun ya, itu nggak langsung. Jadi waktu masuk UKSW 2016 itu udah lihat open house tentang ASEK. Tapi masih belum tahu ini apa sih, tapi kok kayak rame banget, ada bendera negara-negara. Terus setelah pulang, setelah itu cari tahu lebih lanjut selama 2 tahun itu sampai tahun 2018 baru merasa mantep untuk oke, kayaknya tahun ini aku harus coba ASEK tapi ke Eropa. Kayak gitu. That's the beginning of the story lah. Itu. Oke. Nah, mau nanya lagi nih, selama jadi volunteer kan di sana kayak sendirian tuh. Lebih banyak suka dukanya atau deg-degannya itu kayak apa sih Kak di sana Kak ngejalaninnya? Sebenarnya untuk berangkat ke Poland itu aku nggak sendiri karena ada kakak S2 psikologi UKSW, Kak Claudia. Aku tadi lihat Kak Claudia di sini. Halo Kak Claudia. Kami berdua, tapi memang untuk flight ke sana, lalu proyeknya pun berbeda, jadi tetap ya kadang-kadang harus sendiri juga. Yang pasti banyak banget yang berbeda ya dari yang aku alami waktu aku di Indonesia karena ketemu orang baru, budaya baru, tempat-tempatnya juga baru, dan banyak banget lah yang baru. Kalau teman-teman nanti mau lebih tahu lebih lanjut, nanti harus stay tune sampai di sesiku ya. Oke. Mau nanya yang terakhir nih buat Kak Winda. Benefit apa yang Kak Winda dapetin selama jadi volunteer di Poland? Mau nanya gitu. Oke, kalau ngomongin benefits tuh kayaknya nggak bakal habis-habis sih kalau menurutku. Pasti banyak banget ya kayak yang tadi aku bilang, ketemu orang baru, terekspos sama budaya baru. Atau mungkin aku langsung aja kali ya, Bunga, untuk ke sesi aku. Boleh semuanya banget. Oke. Boleh banget. Ini aku share screen ya. Oh, masih. Apakah sudah terlihat? Udah Kak. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya. Nah, halo teman-teman, kenalin buat yang belum kenal, aku Winda, anak FBS UKSW, prodinya PBI angkatan 2016. Tadi kayaknya banyak yang 2019, 2018 ya, kayak udah tua banget. Nah, jadi kali ini aku bakal lebih ke share pengalaman aku ya waktu di Poland. Kalau tadi Kak Gemilang lebih banyak tentang teori. Jadi aku lebih banyak tentang pengalaman waktu di sana dan bagaimana aku setelah dari sana, kayak gitu. Jadi buat yang mungkin mikirnya untuk improve leadership kayaknya harus lewat organisasi deh, harus lewat apa ya, senat atau apa atau apapun itu. Well, that's also a good point. Tapi ternyata leadership itu bisa di-improve juga lewat hal-hal yang lain. Dan salah satunya lewat exchange. Makanya aku tulis juga di sini leadership through exchange, why not? Nah, oke. Sebelum kita mulai, ini sebenarnya kembali lagi lebih ke sharing juga. Jadi aku ingin mengajak teman-teman untuk bisa memiliki growth mindset. Mungkin ada yang mikir, apaan sih Kak Winda nge-share growth mindset dan segala macam. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Tapi menurutku karena ini salah satu hal yang membantu aku untuk bisa berkembang, jadi aku mau share juga ke teman-teman supaya teman-teman juga mungkin bisa terbantu kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih kita harus punya growth mindset? Di sini kita bandingin growth mindset sama fixed mindset. Kita konteksin aja ke ASEK ya, ke dunia exchange kita saat ini. Mungkin ada yang berpikir setelah ikut beberapa webinar BKHI, mungkin ada yang berpikir juga, ternyata kalau exchange harus
bisa bahasa Inggris ya, harus speakingnya harus lumayan bagus gitu. Aku kayaknya nggak bisa deh, aku masih jelek banget nih speakingku. Ya udah deh, aku kayaknya nggak bakal bisa ikut exchange, nggak berani. Nah, contoh seperti itu, contoh pikiran seperti itu adalah benar-benar fixed mindset mentality. Padahal sebenarnya ketika kita mengaktifasikan growth mindset kita, itu kita bisa melihatnya dengan sisi seperti ini. Oh, ternyata kalau exchange itu speakingnya harus, ya paling enggak aku bisa ngerti ya orang ngomong apa. Duh, berarti aku harus apa nih? Speakingku masih agak belum bisa sampai segitunya. Berarti harus apa ya? Oh, berarti kayaknya aku harus ambil kursus tambahan deh biar aku bisa supaya tahun depan bisa ikut exchange. Nah, itu contoh growth mindset. Jadi, as you can see in the screen, failure is an opportunity to grow. Bukan di fixed mindset, failure is the limit of my abilities. Contoh lainnya misalnya kayak aku share kayak gini. Jadi kan ini kan masukan nih buat teman-teman. Mungkin ada yang berpikir kayak, apaan sih Kak Winda nge-share kayak gini, udah kayak sok iya aja, sok bener aja. Itu salah satu contoh fixed mindset. Tapi ketika kita melihatnya dengan growth mindset kita, mungkin kita bisa berpikir dengan, oh iya juga ya, kayak sebagai pengingat juga. Karena aku pun masih belajar untuk selalu mengaktifasikan growth mindset ini. Nah, itu awalannya. Karena menurutku mindset itu penting sih teman-teman buat kita berkembang. Karena kalau kadang-kadang kita berpikir kenapa kita gitu-gitu aja ya, mungkin karena mindset kita. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang leadership yang aku improve lewat Global Volunteer ini. Nah, sebenarnya ASEC itu mereka punya qualities juga tentang leadership. Namanya Leadership Development Qualities ini. Ada 4 poin yang diharapkan bisa ada di setiap volunteer yang mengikuti project ASEC. Yang pertama itu ada empowering others, lalu solution oriented, world citizen, dan self aware. Nah, gimana cara tahunya kita punya ini semua? Jadi nanti mereka akan ngasih kayak kuesioner sebelum kita pergi project, dan setelah kembali dari project, kita pun akan mengisi kuesioner itu. Nah, setelah itu akan dilihat tuh perbandingannya, apakah ada perubahan atau seperti bagaimana. Kayak gitu. Nah, aku bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah world citizen. Citizen masyarakat, world dunia ya. Jadi jelas banget tentang menjadi masyarakat dunia. Dengan mengikuti global volunteer, aku merasa seperti meyakinkan diriku juga kayak, wow, ternyata I am able to make a difference in the world. Ternyata aku bukan hanya seorang mahasiswa yang tinggal di Salatiga dan berkuliah di UKSW yang gitu-gitu aja, tapi ternyata aku pun bisa untuk membawa perubahan walaupun kecil ya, walaupun hanya melakukan project seperti itu, but it means a lot. Lalu karena melakukan itu jadinya aku bisa merasa enjoy taking responsibility and actions for improving the world. Jadi lebih paham, oh ternyata di belahan dunia lain sana itu juga hal-hal ini terjadi, oh ini juga terjadi. Jadi semakin lama akan semakin nyaman untuk aware dengan global issues juga, dan mengambil actions supaya kita bisa berdampak juga, walaupun actionsnya nggak harus yang gede-gede amat, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, being an ethnocentric individual is a big no. Maksudnya gimana nih? Jadi buat yang mungkin udah tahu atau yang belum tahu, etnosentrisme yaitu kayak menganggap budaya kita tuh yang paling benar dan budaya kita yang paling wah, jadi kayak tolak ukurnya tuh budaya kita gitu. Sebenarnya kalau dibandingin, kalau di Indonesia sendiri kita udah benar-benar beragam ya. Tapi ketika kita pergi lagi keluar, itu akan kita akan challenge diri kita juga, gimana caranya kita mengendalikan hal itu, melihat kalau budaya yang berbeda itu bukan sesuatu ancaman dan bukan suatu hal yang buruk sebenarnya lah. It's just the fact that we share different cultures. Jadi our task is to be respectful to each other. Jadi bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah empowering others. Mungkin udah banyak juga yang tahu ini maksudnya kayak gimana. Jadi selama global volunteer itu aku merasa sangat bahagia juga, kayak yang tadi pengalamannya Kak Gemilang ngajar. Jadi proyekku ngajar
Dan ketika aku mengajar murid-murid di sana, gurunya saat itu langsung datang ke aku setelah mengajar, lalu dia bilang kayak gini, wah ternyata mengajar murid-murid itu bisa pakai kayak cara-cara kayak gitu ya. Jadi mereka bisa lebih menikmati, terlihatnya bermain, padahal kita sebenarnya belajar. Oke deh, nanti saya bakal coba kayak gitu. Nah, ketika itu aku merasa, wah, I can actually empower others to do something better, kayak gitu, melalui tindakanku itu, cara ngajarku dan segala macam, sehingga mereka bisa merasa lebih termotivasi. Jadi di situ aku merasa, wah, bahagianya kayak yang Kak Gemilang rasakan, seperti itu sampai sekarang masih bahagia. Lalu aku juga merasa saat itu I can actually transfer the nothing is impossible energy. Jadi kita bisa aku bisa merasakan bahwa sebenarnya itu nggak impossible, dan mereka pun bisa merasakan, oke, aku juga ternyata bisa, kayak gitu. Nah, itu buat empower others. Sekarang tentang self-aware, salah satu hal yang paling penting saat ini, salah satu skill yang paling penting, bahkan menurut buku yang aku baca, self-aware itu adalah salah satu meta skill in this 21st century. Meta skill itu apa, Kak? Meta skill itu termasuk high order skill yang bisa membantu kita untuk membangun skill-skill lain dengan lebih cepat. Jadi benar-benar penting untuk memiliki self-aware. Nah, buat yang mungkin masih bingung, self-aware itu apa sih, Kak? Jadi self-aware itu kemampuan kita untuk bisa menilai diri kita sendiri. Gimana kita melihat diri kita sendiri, dan juga gimana kita memposisikan diri kita ke orang lain yang melihat kita. Jadi supaya kita bisa tahu pendapat orang lain tentang kita juga, kayak gitu. Nah, ketika aku global volunteer di sana kan sendiri tuh ya teman-teman, waktu project dan dengan teman-teman lain yang berasal dari negara-negara lain. Di situ aku bisa belajar to get to know and understand myself, karena dengan berbagai challenge-challenge yang ada, hal-hal baru yang ada, jadinya aku lebih banyak menghabiskan waktu sendiri juga kan, jadi tahu, oh ternyata kalau aku mengalami hal yang ini, aku tuh kayak gini, dan ternyata diriku tuh ternyata kayak gini. Nah, kayak gitu, kayak yang tadi Kak Gemilang bilang, ketika kita expose ourselves to diversity, kita akan menghadapi beberapa hal yang membuat kita bisa berefleksi gitu. Nah, yang selanjutnya, ketika mengalami itu, aku jadinya fokus on my strengths over my weaknesses. Jadi aku semakin bisa sadar bahwa ketika aku fokus ke kelemahan-kelemahanku, bakal susah. Jadi aku lebih memilih untuk fokus ke ini aja, fokus ke kelebihan-kelebihanku, apa yang bisa aku improve, bukan ke kelemahanku. Aku melihat kelemahanku berarti aku harus ngapain ya untuk bisa overcome these problems, kayak gitu. Nah, oleh karena itu aku bisa learn to evaluate myself objectively. Ini tuh menurutku sesuatu yang harus di practice every time. Jadi sampai saat ini pun aku belum yang kayak expert banget dan bisa banget gitu. Masih selalu belajar, masih selalu gagal juga. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita langsung dapatkan secara instan. Indomie aja harus dimasak kan, guys. Apalagi skill kita seperti ini, kayak gitu. Nah, dan yang paling penting juga, I can learn to understand how others perceive and see me. Walaupun mungkin memang belum 100% bisa seperti itu, tapi setidaknya aku bisa kayak berpikir, mungkin dia melihat aku kayak gini, jadi aku harus kayak gimana ya? Jadi aku harus gitu. Jadi seperti itu, yang kayak hampir mirip sih seperti aplikasi dari teori yang di-share sama Kak Gemilang. Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir itu solution oriented, dare to take risk. Ini aku buat yang terakhir karena ya aku paling merasa semangat dengan skill yang ini, karena menurutku ini tuh sesuatu yang sebenarnya kita tahu gitu, guys. Solution oriented berarti kan kita menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan seperti ILK, Indonesia Lawak Club. Kalau mereka kan menyelesaikan masalah tanpa solusi gitu. Jadi kita bukan geng ILK ya, guys. Kita harus menyelesaikan masalah dengan solusi. Nah, sebenarnya kita tahu menyelesaikan masalah tuh harus dengan solusi gitu kan. Tapi kadang kita ngeluh dulu, kita kadang udahlah nggak bisa. Jadi nggak percaya diri kayak gitu kan. Nah, tapi ketika
OPS waktu itu, Outgoing Preparation Seminar, jadi itu persiapan volunteer sebelum project ke negara tujuan, itu aku pun diberikan materi ini oleh teman-teman ASEP, dan saat itu aku langsung kayak terbuka matanya, wah, oh iya ya, berarti aku harus kayak gini. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena saat aku menghadapi tantangan, jadinya aku bisa bisa mengontrol diriku sendiri. Jadi saat aku menghadapi hal-hal baru yang waktu aku di Poland, itu I learn to see challenges as friends. Kenapa? Karena banyak banget tantangan yang aku hadapi saat itu. Dari yang tersesat di bandara, dari yang tersesat di kereta, pokoknya banyak banget sampai yang kadang-kadang nggak bisa ngerti orang ini ngomong apa, karena for your information di Poland pun orang-orang nggak ngomong bahasa Inggris ya, mereka punya bahasa sendiri, Polish. Jadi seperti itu. Nah, ketika aku memilih ya, jadi ini semua pilihan. Jadi teman-teman yang bisa mengontrol diri teman-teman sendiri termasuk hal ini gitu. Jadi ketika saat itu aku memilih, okay, I have to see this as friends. Saat itu aku jadi bisa lebih tenang, bisa lebih bisa lebih melihat itu seperti sesuatu yang baik kayak gitu. Nah, ketika aku lebih tenang itu, I can actually improve my critical thinking. Kenapa? Karena aku memilih untuk berpikir, oke, berarti aku harus gimana ya ketika aku menghadapi ini. Jadi aku membuat skenario-skenario tuh di pikiranku. Oke, kalau aku buat kayak gini, berarti nanti mungkin jadinya seperti ini. Tapi kalau aku buat yang ini, jadinya seperti ini. Jadi berpikirnya bukan jangka pendek, berpikirnya membuat skenario-skenario untuk jangka panjangnya, guys. Mungkin ada yang berpikir kayak, apaan sih Kak, ya ampun, kelamaan mikir Kak, kapan jadinya, kayak gitu. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh membuat planning, jadi bukan semerta-merta mikir aja gitu, tapi kita membuat planning supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak gitu. Jadi bukan mikirnya juga kelamaan, enggak, tapi kita bagaimana kita membuat planning itu. Nah, ketika hal ini aku lakukan, I can see that I get used to be more organized. Jadi lebih rapi, lebih tertata, nggak seperti sebelumnya yang ini belum selesai, udah kerjain yang ini belum kayak gini, kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah being independent. Maksudnya apa nih being independent? Jadi setelah pas aku di sana kan aku mengaplikasikan ini semua kan. Nah, ketika aku balik dan kembali ke dunia kehidupan perkuliahan dan rapat-rapat, jadi buat yang suka jadi kura-kura, kuliah rapat, nah ini cocok banget. Jadi saat rapat dan segala macam, aku merasa bahwa ketika ditanyakan pendapat-pendapat, aku jadi lebih berani untuk memberikan pendapatku. Aku nggak mau jadi follower yang yowes lah ngikut wae, kayak gitu aja lah, kayak gitu, manut kayak gitu kan biasanya kan. Nah, jadi kadang-kadang aku bisa tuh mengaktifasikan itu. Lebih berani untuk memberikan solusi. Kalau misalnya aku memang punya solusi, lebih berani untuk memberikan ide ketika aku memang punya ide yang menurutku cocok untuk didengar gitu, seperti itu. Nah, ketika aku mengaplikasikan semua ini, aku benar-benar get used to problem solving. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu dilihat, oke, ini nggak benar berarti harus cari solusinya. Bukan aduh gimana. Memang sih kadang-kadang aku juga masih kayak gitu, guys. Jadinya panik duluan kan, ketika kita terkena panic attack kan pasti kayak gitu. Tapi gimana kita punya pilihan, kita punya kemampuan untuk melihat itu harus dengan menyediakan solusi. Jadi bukan hanya ngeluh dan segala macam. Ini aku baca di chat ada yang dengar suaraku putus-putus. Apakah suara aku putus-putus? Kalau di aku aman sih Kak. Oh aman ya. Mungkin karena ini ya, karena koneksi internetnya ya. Oke. Nah, selanjutnya bahas benefits yang tadi ya, bahas benefits. Benefits itu sebenarnya banyak banget, nggak akan habis-habisnya kita bahas. Tapi yang pasti having a global volunteer experience is a life-changing experience. Jadi teman-teman terekspos dengan budaya baru, walaupun di Indonesia sebenarnya kita juga cukup beragam ya. Tapi ketika teman-teman pergi lagi keluar yang benar-benar
berbeda mungkin pola pikir dan segala macam, itu benar-benar life changing. Teman-teman bisa lihat, oh bagaimana kita bisa juga mengontrol diri kita dan melihat apakah kita bisa stick to our values, misalnya seperti itu. Lalu develop your personal and professional skills. Personal skill yang udah aku sebutkan tadi ya, lebih banyak tentang diriku sendiri, dan professional skills karena aku project yang ngajar, itu seperti kayak my teaching skill, aku bisa improve, terus how I communicate with people, how I negotiate with people, kayak gitu. Nah, lalu seperti yang aku bilang, expose yourself with new culture and totally new people. Jadi gimana teman-teman bisa bisa memposisikan diri teman-teman di kondisi yang seperti itu. Lalu yang pasti international networking, dan buat yang belum tahu, kalau ikut ASEC you will get 3 certificates. Tapi jangan sampai sertifikat-sertifikat itu kayak jadi tujuan utamanya ya teman-teman. Sertifikat itu hanya bonus kalau aku pribadi sih, seperti yang udah dibilang teman-teman yang lain. Karena pengalamannya yang paling penting. Pengalamannya yang paling penting. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa oke, aku pasti bisa. Nah, itu pasti teman-teman akan bisa, karena yang pertama yang mindset kita dulu. Kita tuh pasti bisa, cuma dari diri kita sendiri, kita mau nggak? Kita mau repot nggak? Kita mau capek nggak? Kita mau usaha nggak? Nah, kayak gitu. Oke, lalu yang selanjutnya, ini sebenarnya sama aja sih, tentang experience something that. Apalagi ini lebih ke culture ya, karena kita benar-benar akan terekspos dengan budaya yang baru. Mungkin banyak yang bilang, apaan sih budayanya pasti beda banget tuh. Jangan-jangan itu bertentangan. Nah, di situ aku mencoba untuk mengontrol diri aku, untuk melihat itu sebagai fakta bahwa memang budayanya berbeda. Jadi mau gimana gitu. Gak mungkin aku memaksa mereka untuk ikut budayaku dan aku ikut budaya mereka, kan itu it's totally impossible. Karena sebenarnya budayanya emang berbeda. Jadi kita harus respect one another. Mungkin contohnya kayak aku di sana kan pas winter ya teman-teman, jadi memang dingin banget, bukan hanya seperti yang di Salatiga ini, jadi emang benar-benar dingin. Jadi memang budaya mereka adalah menghangatkan badan mereka dengan mungkin meminum minuman yang mengandung alkohol. Nah, jadi teman-teman volunteer di sana pun saat itu beberapa kali kumpul-kumpul, sharing-sharing sambil minum dengan minuman alkohol itu. Nah, di situ kita harus benar-benar pinter tuh ngontrol diri kita. Oke, kalau memang kamu bukan yang pribadi yang juga meminum minuman alkohol, ya you can say no to them. Dan bagaimana cara kamu bilang itu juga penting. Bagaimana kamu membuat mereka mengerti bahwa that's your value, kayak gitu. Tapi kalau memang kamu bisa berbaur dan segala macam, it's okay. Dan it's up to you. Yang penting bagaimana caranya kamu mengontrol diri kamu dan how you tell them about your value. Yang penting jangan sampai ada salah paham dan mereka menganggap bahwa loh dia kenapa tiba-tiba jadi kayak gitu kan. Jadi your communication, how you communicate to them itu juga important. Oke, terakhir words to inspire, ala-ala gitu deh guys. Jadi kalau dari aku, ini sebenarnya kata-kataku sendiri, jadi kayak ya gitu. It's never been easy, but when you put yourself in it and have courage, you'll be able to nail it. Nggak ada yang bilang semuanya tuh gampang. Semuanya itu pasti susah. Bahkan untuk ikut sesuatu hal pun seperti yang exchange ini, pasti ya kita harus repot duluan kan. Kita harus repot, kita harus belajar bahasa Inggris dan segala macam. Tapi ketika kita benar-benar memberi diri kita di dalam situ, ini juga untuk konteks yang lain ya. Ini juga bisa. Ketika kita benar-benar memberikan diri kita di situ dan kita punya keberanian untuk melakukannya, kita pasti bisa melakukannya dengan baik. We can nail it. Jadi jangan pernah menganggap diri kita sendiri kecil, karena nothing is impossible. Kayak gitu ya. Oke, sekian dari aku. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan bertanya. Nanti kita bakal diskusi sama-sama, belajar sama-sama. Thank you semuanya. Oke, thank you Kak Winda. Sama asli keren banget sih presentasinya Kak Winda sama Kak Gemilang. Punten ya guys, sebentar ini. Ada mau share screen dulu. Tunggu. Oke, thank you so much sekali lagi Kak Winda dan juga Kak Gemilang. Bener-bener
insightful banget. Seru banget sih ceritanya. Tuh, bentar. Nah, ini kan Kak Gemilang sama Kak Winda kan udah sharing-sharing nih. Nah, ini silakan teman-teman untuk mempersiapkan untuk nanti sesi tanya jawab. Ini tadi aku udah buka di chat tuh banyak banget yang tanya-tanya keren-keren banget. Tapi kayaknya udah banyak yang dijawabin juga kan sama Kak Gemilang. Mungkin Kak Winda mau nimbrung juga boleh. Tapi nanti aku bakal nyari pertanyaan yang waktu ada di sesi tanya jawabnya ya. Jadi kalau emang kalian mau tanyanya nanti waktu biar kelihatan keren waktu live streaming, bisa nanti taruh pertanyaan di kolom chatnya waktu sesi tanya jawabnya dibuka. Oke? Sekarang kita mau lanjut sesi yang selanjutnya dulu, yaitu mau dibawakan oleh teman aku yaitu Kak Vita. Silakan Kak Vita untuk langsung say hi ke audiens dan membawakan sesi. Oke, thank you Epic. Halo teman-teman, ini gimana kabarnya sambil nunggu kalian mikir mau tanya apa nih ke Kak Winda sama Kak Gemilang, aku bakal sharing-sharing program-program BKHI. Aslinya banyak banget program-program BKHI di UKSW, tapi aku bakal jelasin 3 aja. Jadi buat kalian yang masih kepo, bisa langsung kepoin aja tuh di webnya BKHI di international.uksw.edu. Nah, oke, masuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada IS. IS itu kependekan dari East Asia Student Encounter. Ini adalah program short visit dari Universitas Kristen Satya Wacana yang bekerja sama dengan Kwansei Gakuin University di Jepang dan Universidad Nacional Timor Leste di Timor Leste. Nah, UKSW dan Kwansei Gakuin University dari Jepang ini telah menjalankan program bersama selama lebih dari 35 tahun. Jadi pastinya udah nggak usah ditanyain lagi, bagus atau enggaknya. Apalagi kan tujuannya untuk membangun toleransi dan persahabatan dengan siswa dari negara lain di Asia Timur. For your information juga nih, Pik, sama teman-teman, IS ini cuma diadain 1 kali setahun, dengan kunjungan ke Indonesia dan Jepangnya juga bergantian. Indonesia di tahun ganjil, dan Jepang di tahun genap. Jadi buat kalian yang tertarik, dan nggak mau ketinggalan info-infonya, bisa di-follow Instagram BKI di @bkhi.uksw. Nah, untuk program kedua BKI yang aku mau jelasin yaitu Globis. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Globis itu kependekan dari Global Education Experience. Ini adalah program kolaborasi antara Universitas Kristen Satya Wacana dan Changchun Christian University di Taiwan. Program ini memberikan banyak pengalaman akademis dan juga budaya. Contohnya ada pembelajaran dan presentasi kayak di kuliah dini, ada pengabdian masyarakat, ada studi di lapangannya, dan gak mau ketinggalan nih ya, juga ada wisatanya. Tujuannya juga agar mahasiswa yang berpartisipasi mengenal pendidikan dan budaya di negara lain. Nah, program terakhir PKHI yang bakal aku jelasin yaitu ISEC. ISEC itu organisasi internasional yang mempersiapkan youth atau pemuda-pemudi untuk mengembangkan potensi kepemimpinan melalui program student exchange. Dan kita ada 3 program nih, ada Global Volunteer, ada Global Talent, dan juga ada Global Entrepreneur. Nah, program student exchange ini juga menarik. Kita bisa pilih salah satu dari 17 SDGs yang kita tahu sebagai Sustainable Development Goals yang udah ditentuin oleh PBB untuk kita wujudin dalam proyek sosialnya kita nanti. Dan nggak usah takut untuk tanya-tanya, karena ISEC itu sebenarnya organisasi yang dijalanin sama mahasiswa sendiri, jadi nggak usah malu kalau mau tanya, tinggal tanya aja. Gitu. Oke, makasih ya, Pik. Oke, thank you Kak Vita, keren banget. Jadi teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang 3 program ini atau program yang lainnya, langsung aja bisa kalian kunjungi kok udah nggak COVID ya, atau kalian posisi lagi di Salatiga, kalian boleh banget kunjungin kantor BKHI, yaitu ada di belakang tulisan UKSW yang besar itu. Kan langsung aja ketok, nanti bakal ada Mas Ryan di situ, ada Mbak Yana juga, dan ada Bu Deborah kalau Bu Deborah nggak sibuk. Kalian bisa say hi, tanya-tanya. Dan juga jangan lupa lihat di websitenya atau di akun sosial medianya BKHI yang kalian tahu, dan juga jangan lupa di follow gitu. Nah, ini apa? Oke, sekarang kita ada di sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang mau tanya bisa diletakkan di kolom chat. Jangan lupa dikasih nama, mau tanya ke Kak Gemilang atau ke Kak Winda, kayak gitu ya. Tunggu. Ini aku nggak bisa lihat ininya ya. Harus stop sharing ya.
punten ya guys, ini mohon maaf sebelumnya, saya akan stop sharing ya. Jadi punten nih, jadi nggak keren, nggak apa-apa ya. Daripada kita nggak bisa baca chat kalian kan, daripada ini. Oke, apa ini? Mari kita lihat chatnya. Aduh, banyak banget yang tanya. Oke, tunggu. Oke, dari Kak Eza. Kak, aku mau tanya, gimana cara kita untuk mempersiapkan mental kita agar siap untuk exchange serta berani untuk mengambil tantangan sesuai dari pengalaman kakak berdua? Nah, dari siapa dulu nih? Mau Kak Winda atau Kak Gemilang? Karena kan ini untuk pengalaman kakak berdua gitu. Kak Winda dulu kan yang tadi share-nya kayak bahas exchange gitu. Oke, aku jawab ya. Oke. Untuk mempersiapkan mental gitu ya. Jadi sebenarnya harus tahu lebih dulu sih ini itu apa. Maksudnya kayak waktu aku pertama kali tahu ASEC pun kan waktu aku baru masuk dan nggak langsung aku gimana ya, aku langsung memberanikan diri, tapi aku cari tahu dulu sebenarnya ini apa sih, apa yang akan dilakukan, ini tentang apa dan segala macam. Jadi benar-benar rasa keingintahuannya harus tinggi dulu untuk bisa make sure you know everything about it. Walaupun nggak know everything, setidaknya kamu tahu apa yang akan kamu hadapi. Kayak gitu. Jadi aku dari banyak cari tahu dulu, cari informasi. Lalu setelah itu aku memang karena kemauan sendiri juga pengen. Jadi hal itu juga nambah keberanianku sendiri. Walaupun emang sebenarnya ada rasa takut juga sih. Tapi karena aku tuh pengen, jadi ya itu langsung capcus gas kayak gitu. Jadi semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kamu mau nggak? Kamu pengen nggak? Kamu pengen nyoba sesuatu yang baru nggak? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita stuck di diri kita sendiri gitu kayak tadi kan mindset. Everything starts with our mindset. Jadi harus punya mindset yang kayak gimana? Yang kayak tadi aku jelaskan seperti itu guys. Oke, jadi itu guys dari dalam diri sendiri ya Kak Winda ya. Nah sekarang dari Kak Gemilang dong Kak, gimana nih Kak kalau menurut Kak Gemilang? Apa tadi pertanyaannya, bisa diulang? Gimana cara kita untuk mempersiapkan mental kita agar siap untuk exchange serta berani untuk mengambil tantangan sesuai dari pengalaman kakak berdua? Waduh, jujur aja gue nggak pernah exchange. Karena gue nasional banget ya Kak ya, lokal banget ya. Iya, gue nggak pernah exchange. Tapi jangan ngikutin gue karena kita semua punya beda pemikiran gitu ya. Tapi kalau dijawab mempersiapkan diri untuk lebih general aja kali ya. Mempersiapkan diri untuk ngambil opportunity atau kesempatan, gue nggak bilang ambis itu jelek ya. Tapi ambis itu menurut gue kayak misalkan kita contohin Najwa Shihab. Najwa Shihab itu dia bilang dia tuh orangnya ambis gitu. Dia mengakui gitu. Karena menurut dia ambis itu sesuatu yang baik, positif gitu. Makanya kayak ketika lo ambis gitu, artinya ambis itu banyak ya, terutama kayak lo tahu sih apa sih kebutuhan diri lo sendiri gitu loh. Ketika lo ambil opportunity, tadi sama kayak critical thinking, lo tahu dulu why-nya apa gitu. Mungkin kalau Winda bisa ngejelasin kayak kenapa sih dia akhirnya milih untuk exchange, kenapa gue nggak milih exchange waktu itu, misalkan gitu. Atau ngambil opportunity yang lain gitu. Jadi cari dulu arti apa ya, kenapa alasan kalian tuh ngambil sesuatu gitu. Dan harus punya mindset juga bahwa kalau teman-teman tidak mengambil opportunity atau kesempatan gitu, teman-teman tidak akan punya apa ya, kesempatan juga untuk berkembang gitu. Karena di kehidupan kita yang saat ini, di dunia yang nyata ini, kalau misalkan kita diem doang, kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita nggak akan bisa mengembangkan diri kita gitu. Jadi kalau mau, tadi kayak kata Winda tadi, pasti banyak masalah, tapi kan iya benar gitu. Kalau nggak mau masalah ya jangan hidup di dunia, kalau menurut aku ya. Pasti di dunia itu banyak banget masalah. Kayak jargonistik banget, tapi memang penting menurut aku, karena orang-orang itu banyak ketakutan gitu ketika ngambil sebuah opportunity. Dan itu sih jawaban aku. Dan mungkin ini aku mau ngirim beberapa file, apa sih kayak jurnal gitu supaya teman-teman bisa baca. Tapi ada satu file yang penting banget tapi aku nggak bisa nemu gitu. Jadi I'm so sorry, hanya ini aku bisa bagikan ke teman-teman biar teman-teman bisa baca mengenai critical consciousness. Oke, next. Oke, thank you Kak Gemilang.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, hai Kak Gemilang, mau tanya nih Kak, kalau semisal sistem kepemimpinan udah susun dengan baik, dan kenyataan di lapangan tuh bikin down atau berbanding kebalik, cara menyelesaikan masalahnya gimana ya Kak, dan dengan apa dan permasalahan itu kepemimpinan kita dianggap gagal. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Yang terakhir tadi pertanyaannya? Apa dengan permasalahan itu kepemimpinan kita dianggap gagal? Mungkin bisa jawab singkat aja. Oke. Gue gagal waktu sebelum gue jadi presiden, gue sempat mimpin sebuah departemen, gue gagal total, gatot. Dan expect buat salah sih, nggak apa-apa gitu. Maksud gue jangan takut buat salah teman-teman, karena sebenarnya juga tadi ya, kebenaran itu relatif gitu. Nggak ada teman-teman bisa bilang kayak, oh great leader, bagus banget gitu. Tadi gue bilang tadi, sesuai konteks aja gitu. Jadi ketika teman-teman salah, nggak apa-apa. Itu jadi hal buat teman-teman bisa refleksi gitu. Karena itu bagian dari critical thinking gitu sih. Jadi expect to do something wrong gitu, akhirnya bisa teman-teman pelajari gitu-gitu. Dan akhirnya bisa memperbaiki teman-teman ke depannya gitu. Oke, thank you Kak Gemilang. Sama-sama. Ada satu lagi ya teman-teman ya. Mau nanya buat Kak Winda, apakah growth mindset itu kakak selalu terapkan dalam pengambilan keputusan? Dan apakah strength menurut kakak itu termasuk kemampuan, bakat, dan lain-lain? Kak Winda, sorry masih ke-mute. Bener. Oke, jadi sebenarnya growth mindset itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, harus selalu. Karena kenapa? Karena growth mindset ini membantu kita buat berkembang supaya kita nggak stuck gitu-gitu aja. Karena growth mindset melihat failure is an opportunity to grow. Kayak tadi Kak Gemilang bilang, kita nggak boleh takut buat gagal kayak gitu kan. Tapi bagaimana mindset kita itu melihat itu sebagai sebuah opportunity untuk berkembang. Nah, dalam pengambilan keputusan juga penting. Karena misalnya kayak tadi aku ngasih kasus, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku mau ikut exchange. Berarti ketika kita melihat dengan growth mindset, kita bakal tahu apa yang harus kita lakukan. Harus apa? Harus ngambil kursus, harus belajar, dan segala macam. Jadi, growth mindset sebenarnya juga membantu kita untuk bisa menemukan solusi-solusi. Kayak gitu ya. Lalu, apakah strength menurut kakak termasuk kemampuan bakat? Itu of course ya, otomatis pasti. Kelebihan kalian apa? Main piano, bakat kalian main piano. Kelebihan kalian suka ngomong di depan banyak orang, public speaking-nya bagus. That's also your strength. Jadi bener banget, udah bener banget. Gitu guys. Oke. Terakhir banget. Ini buat Kak Winda dan juga Kak Gemilang. Anyway, buat teman-teman yang pertanyaan nggak aku pilih, mohon maaf banget ya karena keterbatasan waktu dan juga mungkin pertanyaan itu udah mencakup pertanyaan lain kayak gitu. Ini yang terakhir banget. Halo Kak Gemilang dan Kak Winda, thanks for your awesome sharing. Keren banget sih sumpah Kak sharingnya, thank you. Sangat menginspirasi. Dan apakah ada prinsip atau tips dari kakak-kakak untuk memilih komunitas yang dapat mengembangkan critical thinking dan leadership skills kita? Dari Kak Gemilang dulu deh. Ini dari Deborah Natalia Sujito, lupa. Oke. Tips memilih komunitas yang sesuai. Putus Bu, maaf Bu, itu tuh Bu Deborah ya, maaf. Halo. Lanjut. Kedengeran nggak? Lanjut. Kedengeran. Tips memilih komunitas, cobain aja semuanya dulu, masukin aja dulu semuanya, pelajari dulu. Karena kalau misalkan teman-teman masih tahap mahasiswa, tahap mencari jati diri aja nggak tahu, apalagi komunitas yang lain gitu. Jadi jangan sok-sokan pengen menilai sebuah komunitas. Kalau memang misalkan ada bukti nyata secara, misalkan laporan bertanggung jawabnya bisa dijawab, bisa dibaca atau segala macam, boleh banget gitu. Tapi kebanyakan organisasi nggak punya untuk dipublikasikan. Jadi menurut aku the best way is masuk dulu, nyemplung dulu, habis itu baru kalau memang misalkan nggak cocok, ya nggak masalah keluar. Oke. Itu dari Kak Gemilang ya. Sekarang kita dengerin dari Kak Winda. Gimana nih Kak? Kalau menurutku yang pasti tahu juga ya prinsip-prinsip teman-teman sendiri. Tapi itu jangan dijadikan tolak ukur dan batasan bahwa komunitas yang akan aku ikuti atau organisasi yang akan aku ikuti itu harus seperti itu. Jadi seperti yang tadi Kak Gemilang bilang juga, kita harus ya coba aja kayak gitu kan. Tapi yang penting harus tahu bahwa oke, komunitas itu berdampak dan memang melihat bahwa
ada sesuatu yang diberikan oleh komunitas itu. Jadi bukan hanya untuk diri mereka sendiri atau untuk diri kita sendiri, seperti itu. Yang penting benar-benar tahu dari diri sendiri, value kalian apa, prinsip kalian apa, lalu ketika melihat komunitas-komunitas itu, apakah kalian nyaman atau tidak, apakah values-values-nya juga, walaupun berbeda dengan values kalian, prinsip kalian, tapi apakah itu for the good things. Jadi, kembali lagi, mindset penting. Lalu critical thinking juga penting untuk bisa membantu kita mengambil keputusan dan juga membantu berpikir untuk oh ternyata yang ini bagus juga, oh ternyata yang ini bagus, ternyata yang ini nggak terlalu baik atau gimana. Jadi kembali lagi kita harus mengaktifasi itu terus supaya kita apa ya tidak hanya gitu-gitu aja kayak gitu. Oke, thank you Kak Winda. Oke, ini kita tutup ya punten, Q&A sessionnya sudah ditutup. Terima kasih sekali buat teman-teman yang udah berpartisipasi sangat aktif menurutku, kayak keren banget kalian luar biasa. Dan juga makasih banget buat Kak Gemilang dan juga Winda yang udah menjawab dengan sangat keren banget, keren abis pokoknya. Nah sekarang kita udah hampir di penghujung acara. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf sekali lagi ya Bu Deborah, tadi saya nggak tahu karena Bu Deborah namanya kelewat gaul, jadi saya kira mahasiswa Bu. Jadi santai, santai. Terima kasih sudah diungkapkan. Oke, Hai Bu Deborah, teman-teman ini direkturnya BKHI. Kalau misalnya kalian ketemu di jalan, jangan sungkan-sungkan menyapa, langsung disapa aja. Selamat pagi Bu Deborah, karena Bu Deborah ini sangat supel guys. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyapa. Gitu. Endorse banget ya, terima kasih. Iya. Oke, tunggu sebentar, saya mau share screen dulu. Oke, wait. Oke. Nah, ini ada form evaluasi. Kita udah hampir di penghujung acara. Tolong teman-teman isi form evaluasinya dengan detail, jangan ada yang salah, karena ini mau dipakai buat e-certificate. Kita kasih kalian waktu 5 menit, setelah 5 menit form evaluasi akan ditutup. Thank you. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum ini kita tolong dong teman-teman turn on kameranya, kita foto bersama dulu. Bisa tolong Kak Vita di ini ya, Oke, siap. foto di screenshotin. Tunggu. Bentar ya. Udah siap? Kita foto nih. Tuh. Satu, dua. Tunggu. Bentar ya. Lagi. Satu, dua. Oke. Sudah. Oke, thank you Kak Viti. Thank you Kak Vita. Ya. Maaf, panggilan kesayangan jadi Kak Viti guys. Keceplosan. Oke, thank you semuanya. Makasih banget Kak Winda. Makasih banget Kak Gemilang yang udah kasih materi yang insightful banget semua. Semoga semuanya bisa kita implementasikan ke depannya. Semoga semua bisa bermanfaat. Harapan kita untuk Kak Winda dan juga Kak Gemilang, semoga sukses selalu ke depannya dan juga peserta, semoga sukses selalu ke depannya. Thank you so much. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan harapannya kalau ada webinar atau event BKI atau ASIK yang lainnya, kalian bisa join. Thank you so much. See you on the next webinar. Bye.